Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Kurnia Fatmawati dalam pembahasan fikih keuangan kontemporer. Nah, kita udah hampir di ujung pertemuan. Nah, kali ini kita akan membahas tema kita yaitu analisa hukum dropship dan reseller. Nah, jual beli online telah menjadi primadona sistem jual beli di tengah perkembangan teknologi internet dewasa ini. Nah, dropshipping mengacu pada istilah jual beli yang dilakukan tanpa modal. Penjual tidak perlu menyediakan stok barang atau melakukan proses pengiriman barang pada pembeli. Ia hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Sementara itu, supplier berperan menyediakan stok dan melakukan pengiriman barang atas nama dropshipper. Nah, sistem dropshipper ini berbeda sekali dengan sistem reseller. Reseller itu ialah sistem jual beli yang dilakukan dengan jalan menjual kembali barang yang diambil oleh pedagang dari pedagang stok. Dalam sistem ini, penjual harus menyediakan stok barang terlebih dahulu sebelum bergerak selaku penjual. Tanggung jawab pengiriman barang melekat pada dirinya sendiri. Dengan demikian, dengan membedakan kedua sistem antara dropshipping dan reseller ini, maka bisa diketahui bahwa dropshipping merupakan sistem jual beli tanpa modal. Pedagang hanya bergerak selaku maklar atau selaku orang yang diberi hak kuasa menjualkan barang oleh pedagang stok. Nah, barang yang diperjualbelikan mengikuti klasifikasi barang yang disediakan oleh penyedia stoknya. Adapun harga barang, maka ada dua kemungkinan, yaitu pertama, pedagang memberikan harga sendiri atas barang yang dijual yang berbeda dengan harga pokok pemilik stok. Kedua, pedagang hanya berperan selaku orang yang mendapatkan izin menjualkan barang milik supplier. Untuk hukum seputar jual beli reseller, para ulama membolehkan disebabkan karena barang sudah menjadi milik supplier. Nah, sistem jual beli reseller ini masuk kategori bai'u masufin fi zimmah, yaitu jual beli barang yang sudah menjadi milik dari pedagang. Nah, akad yang berlaku dalam jual beli ini yaitu akad salam, yaitu akad pesan memesan. Nah, ciri-cirinya adalah iktilaf terjadi pada sistem perdagangan dropship. Ada beberapa pangkal iktilaf mengingat sistem jual beli dropshipping ada dua, sebagaimana terjelaskan di atas. Nah, jual beli dengan sistem dropship ini disepakati oleh mayoritas ulama sebagai hukumnya adalah haram, kecuali mazhab Hanafi yang masih membolehkan asalkan ia mengetahui ciri-ciri umum dari barang. Sebagian dari kalangan Syafi'iyah juga masih ada yang menyatakan boleh, namun sifatnya hanya terbatas pada barang tertentu yang mudah dikenali dan tidak gampang berubah ciri khasnya. Contohnya pada sepeda motor dengan merek Jupiter Z atau mobil dengan merek Avanza. Nah, menurut fikih Islam, bisnis khususnya jual beli dengan skema reseller diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kriteria objek jual produk yang tidak tunai atau al-mausufa fi zimmah itu harus halal dan jelas kriterianya agar tidak termasuk produk goror. Nah, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung goror. Yang kedua, mengandung unsur ijab qabul atau sigot yang menunjukkan keinginan jual beli dan ridho kedua belah pihak. Nah, menurut mazhab Syafi'iyah, bisnis reseller ini bisa melahirkan perpindahan kepemilikan dengan sekedar akad atau transaksi yang disepakati. Sesuai dengan pendapat ulama, pembeli memiliki barang dan penjual memiliki harga barang dengan sekedar akad jual beli yang sah tanpa menunggu adanya serah terima. Nah, fatwa DSN, MUI dan Standar Syariah Nasional AOIV membolehkan serah terima barang secara non-fisik.
Dan yang menjadi standar adalah terjadinya perpindahan kepemilikan. Yang ketiga, skema akad yang berlaku dalam transaksi ini terdiri atas dua akad, yaitu akad antara reseller dan supplier antara jual beli tunai. Dengan demikian, supplier mendapatkan margin. Nah, kemudian akad antara reseller dan pembeli adalah akad jual beli tidak tunai, di mana harga dibayarkan tunai dan barang dikirimkan kemudian. Yang keempat ialah penjual harus menjelaskan secara jujur tentang objek jual barang beserta harganya. Kelima, idealnya pembeli diberikan hak khiyar, opsi untuk membatalkan atau melanjutkan. Jika barang yang dipesan diterima tidak sesuai dengan pesanan, pembeli bisa membatalkan jual beli dengan ganti rugi atau melanjutkan jual beli. Sekian pembahasan reseller kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.